Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Zahir Accounting 6. Kita akan input berdasarkan informasi ini. Kas kecilnya adalah 8.750.000. Kita akan input ya. Ini kas kecil. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal aplikasi Zahir Accounting 6. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memulai menggunakan Zahir Accounting 6 ini, yaitu tahapan proses membuat database perusahaan dan menginput saldo awal akun atau menyesuaikan saldo awal akun. Ada beberapa tahapan awal dalam penggunaan Zahir Accounting. Yang pertama itu adalah membuat database perusahaan. Informasi perusahaannya kita masukkan ke dalam database baru di dalam Zahir Accounting. Setelah kita membuat database, baru kita membuat atau menyesuaikan akun-akun yang ada di dalam Zahir Accounting yang sudah disediakan oleh developernya. Jadi Zahir Accounting sebenarnya ketika kita memilih perusahaan jenisnya apa, dia akan menyediakan akun-akun terkait dengan perusahaan tersebut. Jadi Zahir Accounting akan menyarankan akun-akunnya. Nah, tergantung kita apakah kita ingin membuatnya dari awal lagi nama-nama akunnya, atau kita cukup menyesuaikan saja nama-nama akun yang sudah disediakan oleh Zahir Accounting. Makanya di sini membuat atau menyesuaikan nama akun. Setelah menyesuaikan nama akun, maka kita input saldo awal keseluruhan yang ada di neraca. Kita input saldo awal nilai-nilai yang ada di neraca ketika kita migrasi ke dalam Zahir Accounting ini. Nah, selanjutnya, setelah menginput saldo secara keseluruhan, maka kita perlu menginput data-data pelanggan. Data-data customer kita input ke dalam Zahir Accounting. Kemudian kita input juga saldo setiap pelanggannya itu berapa dihitungnya kepada kita. Terakhir adalah membuat data vendor atau data-data pemasok yang memasok barang kepada kita. Kemudian menginput rincian hutang kita kepada masing-masing vendor tersebut. Vendor ini bisa berupa misalkan jasa, bisa juga berupa barang, ya, perlengkapan dan lain sebagainya. Yang pasti vendor ini terkait dengan transaksi kita membeli barang atau memperoleh barang atau jasa daripada orang lain. Kemudian kita menginput rincian hutang kita kepada masing-masing vendor tersebut. Baik teman-teman, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu membuat database perusahaan. Ini adalah contoh kasus yang akan kita input ke dalam Zahir Accounting saat ini ya. Ini informasi perusahaan yang tersedia. Perusahaannya adalah perusahaan jasa. Namanya adalah Rudy Travel. Alamatnya di Jalan Kemang, kode posnya sekian. Jenis usahanya adalah jasa travel. Menggunakan Zahir Accounting mulai 1 Januari 2016. Berarti kita memulai migrasinya itu 1 Januari 2016. Adapun neraca yang nanti disediakan oleh perusahaan ini adalah per 31 Desember 2015. Oke, periode akuntansinya sama Januari-Desember 2016, Januari sampai Desember, dan mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Baik, kita akan coba input ke dalam Zahir Accounting informasi perusahaan ini. Seperti biasa, teman-teman, kita akan buka dulu aplikasi Zahir Accounting-nya. Diklik 2 kali. Nah, sama seperti kemarin ketika kita menginstal, ini adalah tampilan awal ketika kita ingin membuat database di dalam Zahir Accounting 6. Jadi ada beberapa menu ya, membuat data baru, ini untuk membuat database baru. Membuka data sebelumnya, ini untuk membuka data yang kita gunakan sebelumnya. Jadi kalau kita bisa menggunakan Zahir Accounting sebelumnya, maka data yang sebelumnya kita buka akan otomatis kita gunakan kalau kita menggunakan menu ini. Buka data ini adalah untuk membuka data yang kita save di dalam komputer kita. Jadi misalkan kita punya beberapa database, maka kita bisa pilih di sini secara khusus, kita pilih filenya. Ini adalah daftar sebelumnya, ini adalah data-data atau data database yang kita miliki. Kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu database, biasanya muncul di sini daftar database. Ini untuk registrasi, ini sampel data, ya, seperti yang kemarin kita bahas. Ini untuk menu keluar dari Zahir Accounting. Baik, karena kita akan membuat perusahaan baru, pencatatan perusahaan baru, maka kita akan menggunakan menu membuat data baru. Kita klik ya 2 kali. Baik, kita isikan informasi perusahaan yang tadi disajikan. Nama perusahaannya adalah Rudy Travel. Ini adalah perusahaan jasa ya, perusahaan jasa di dalam bidang travel. Alamat perusahaannya adalah
Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta Selatan. Jalan Kemang Selatan nomor 1C nomor 20 Jakarta Selatan. 1C nomor 20 Jakarta Selatan. Oke. Negaranya kita isi. Negaranya Indonesia, kotanya adalah Jakarta. Kode posnya tadi kita masukkan yaitu 12345. Ini sebagai contoh saja ya. Kita masukkan 1212345. Nomor teleponnya tidak ada. Emailnya juga tidak ada, websitenya juga tidak. Oke, kalau sudah informasi awal ini kalau sudah diisi maka kita klik lanjutkan. Baik, di halaman selanjutnya kita diminta mengisi periode akuntansinya. Ya, periode akuntansinya. Di sini dikatakan perusahaan Rudy Travel ini mulai menggunakan Zahir 1 Januari 2016 ya. Oke, berarti mulai awalnya adalah bulan Januari tahun 2016. Ini adalah awal pencatatannya. Tutup buku akhir tahunnya adalah Desember. Nah, kalau kita klik ini, klik buat chart of account standar atau nama-nama akun standar, maka Zahir akan membuatkan nama-nama akun yang sesuai dengan bidang usaha kita. Tetapi kalau kita tidak mencentang ini, maka kita harus membuat nama-nama akun sendiri. Jadi Zahir tidak menyediakan sama sekali nama-nama akunnya. Jadi kalau kita centang ini, buat chart of account standar, maka biasanya Zahir menyediakan nama-nama akun yang relevan dengan perusahaan yang kita pilih. Karena kita sedang latihan agar tidak terlalu banyak memakan waktu membuat akunnya, maka kita pilih saja nama-nama akun yang sudah disediakan oleh Zahir Accounting. Baik, kita centang ini buat chart of account standar, maka kita lanjutkan. Baik, ini adalah terkait dengan pemilihan atau penentuan code of account ya. Nah, kode akun dari setiap nama-nama akun yang kita miliki. Kode nama departemennya apa? Kalau ada diisi nama departemennya. Nama departemennya ini headquarter. Kode prefixnya berapa di departemen ini? Nah, karena di sini tidak disediakan di informasi perusahaannya, maka kita biarkan saja settingan seperti awal yang diberikan oleh Zahir Accounting. Baik, di sini konfirmasi ya. Halaman konfirmasi katanya seperti data yang tadi kita sudah input. Nama perusahaan Rudy Travel. Alamat perusahaannya adalah Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta Selatan. Oke, sudah selesai. Kita proses. Nah, di halaman selanjutnya kita diminta memilih jenis usaha. Kita coba lihat apakah jenis usahanya ada di sini. Oke, jenis usahanya adalah jasa travel. Kita coba cari di sini. Jasa travel. Oke, ada ya, jasa travel. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke, kita konfirmasi ya. Ini adalah proses Zahir Accounting membuat nama-nama akun yang relevan dengan perusahaan yang kita pilih, yaitu jasa travel yang disediakan oleh Zahir Accounting. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan mata uang fungsional yang digunakan di perusahaan. Ya. Tadi dikatakan di dalam kasusnya mata uang fungsionalnya adalah rupiah, maka kita pilih rupiah. Sudah, kita lanjutkan. Mata uang asing, kalau ada transaksi menggunakan mata uang asing, maka kita pilih di sini. Kalau tidak ada ya tidak usah ditentukan di sini. Samakan saja dengan settingan awalnya. Tapi kalau memang kita sudah disebutkan di dalam soalnya atau studi kasusnya sudah disebutkan ada transaksi menggunakan uang asing, maka kita setting dari awal uang asingnya apa saja. Kita lanjutkan. Oke, setup datanya sudah selesai. Kalau sudah, kita konfirmasi selesai. Oke, kalau sudah masuk ke dalam halaman ini tandanya
proses membuat database perusahaan sudah selesai. Maka kita bisa lanjutkan ke dalam proses selanjutnya, yaitu menginput saldo awal akun. Oke. Sebelum kita menginput saldo awal akun, kita terlebih dahulu harus mengecek kembali nama-nama akun yang sudah disediakan oleh Zahir Accounting. Apakah nama-nama akunnya sama dengan nama-nama akun yang akan kita input, nama-nama akun yang perusahaannya kita akan input atau tidak? Kalau sama persis, maka kita langsung input saja. Tetapi kalau tidak, maka kita sesuaikan dulu nama antara yang disediakan oleh Zahir dengan yang akan kita input. Baik. Nah, ini adalah data saldo awal yang akan kita input. Nama-namanya ini, nama-nama akunnya, kas kecil, kas, bank, piutang. Ini PPN dibayar di muka, PPh 23 dibayar di muka, dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan coba input di Zahirnya. Kita akan coba lihat apakah nama-nama akunnya sama atau tidak ya. Cara untuk melihat nama-nama akun itu ada di menu data-data. Di sini kita pilih menu data-data. Kemudian kita pilih data rekening. Data rekening ini adalah di sini dikatakan tampilan account, membuat, mengedit, dan menghapus data akun. Jadi kalau kita ingin membuat nama akun, membuat akun baru, mengedit atau menghapus itu menunya menggunakan menu data rekening ini. Kita klik 2 kali ya. Nah, kita disajikan di sini daftar akun. Kita bisa pilih di sini klasifikasinya apakah semuanya, apakah hanya harta saja. Kalau kita pilih harta, berarti di sini yang timbul adalah harta saja, akun terkait dengan harta. Kalau kita pilih di sininya adalah pendapatan, maka yang akan muncul di sini hanya pendapatan. Jadi kalau kita klik semua, maka yang muncul adalah semua akun yang disediakan oleh Zahir Accounting, yang disarankan ya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Kita cocokkan apakah ada kas kecil. Kas kecil ada ya. Kemudian kas ada juga. Bank sudah ada. Piutang usaha. Oke, piutang usahanya sudah ada juga. PPN dibayar di muka. PPN dibayar di muka. PPN dibayar di muka sudah ada juga. Peralatan sudah ada. Akumulasinya juga sudah ada. Akumulasi penyusutan peralatannya. Kemudian kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, sudah ada ya. Di bagian aktiva semuanya sudah ada. Kalaupun misalkan ada beberapa yang ingin kita rubah, bisa kita rubah. Misalkan nama akunnya. Di sini PPN dibayar di muka. Kalau ingin kita buka misalkan PPN masukan atau PPN keluaran, maka bisa kita rubah. Caranya adalah dengan misalkan yang ini ya, PPN dibayar di muka. Misalkan kita ingin merubahnya menjadi PPN keluaran. Kita tinggal pilih nama akunnya, kemudian edit data. Di bawah ini ada pilihan edit data. Kemudian ini ada perhatian ya. Rekening ini tidak disarankan untuk Anda rubah peruntukannya karena telah digunakan sebagai akun penting di data pajak. Pastikan Anda menyadari resiko yang dapat terjadi sebelum mengedit rekening ini. Ini adalah peringatan ya. Karena akun ini katanya berkaitan dengan data pajak. Maka ketika kita rubah ini, maka data pajaknya akan berubah. Karena itu sangat disarankan sekali perubahan nama akun ini di awal sebelum kita menginput data-data agar tidak merubah data-data pajak yang sebenarnya. Oke, kita rubah ya. Misalkan kita ingin rubah namanya menjadi PPN keluaran. Ini istilah lainnya ya, istilah lain dari PPN dibayar di muka. Kemudian kita rekam. Maka di sini akan menjadi berubah. PPN yang tadinya PPN dibayar di muka menjadi PPN keluaran, seperti itu. Ya, menjadi PPN keluaran. Kita akan kembalikan lagi ya, seperti tadi. Edit data. Kita akan kembalikan PPN tadi namanya dibayar di muka. Dibayar di muka. Sudah, kita rekam. Baik, kita akan cek di sebelah kewajiban dan modalnya apakah namanya sudah sesuai atau tidak. Pertama adalah hutang
Hutang usaha. Ada hutang usaha. Kita coba lihat. Hutang usaha sudah ada ya. Kemudian hutang komisi penjualan. Hutang komisi penjualan. Sudah ada juga. Hutang komisi penjualan. Kemudian hutang PPN. Hutang PPN juga sudah ada. Selanjutnya adalah hutang bank. Hutang bank juga sudah ada. Ya, kemudian modal di setor. Modal di setor sudah. Terakhir adalah laba ditahan. Oke, sudah ada juga. Maka akun-akun yang kita perlukan sudah disediakan oleh Zahir. Kalaupun ada yang ingin kita rubah sesuai dengan preferensi perusahaan kita, maka bisa kita rubah seperti caranya yang tadi kita pelajari. Baik, kalau sudah sesuai, nama-nama akunnya kita tutup. Kemudian kita langsung memasukkan saldo awal setiap akun yang ada di neraca. Caranya, untuk menginput saldo awal akun secara keseluruhan yang ada di dalam neraca, kita pilih menu yang ada di atas, yaitu setting, kemudian pilih saldo awal, kemudian pilih saldo awal lagi, ya. Jadi setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Baik, di sini kita masuk ke dalam menu mengisi saldo awal akun. Kita akan input berdasarkan informasi ini. Kas kecilnya adalah 8.750.000. Kita akan input ya. Ini kas kecil 8.750.000. 8.750.000. Kita harus teliti dan hati-hati di sini karena kalau kita salah menginput, misalkan kurang nolnya 1, maka nanti tidak akan balance. Kalau tidak balance, biasanya si Zahir Accounting akan memasukkan saldo yang tidak balance-nya itu ke historical balance. Nah, jadi nanti kita akan lihat di akhir apakah balance atau tidak. Ya. Yang sudah kita input. Yang selanjutnya adalah kita input kasnya 10 juta. Kasnya 10 juta. Kemudian banknya 62.500.000. 62.500.000, 23. Kemudian piutang usahanya 38.300.000. 38.300.000. Setelah itu ada PPN dibayar di mukanya 11.500.000. PPN dibayar di muka. PPN di mukanya adalah 11.500.000. 11.500.000. Kemudian PPh 23 dibayar di mukanya 2.600.000. 2.600.000. Peralatannya 9.175.000. Peralatan 9.175.000. Akumulasi penyusutan peralatannya adalah 1.678.000. 1.678.000. 125. Ini karena minus ya, maka kita tambahkan minus di belakangnya, di depannya, karena ini saldonya adalah minus, maka maksudnya ini adalah saldonya mengurangi saldo perawatannya, maka kita cantumkan di sininya minus karena dia sebenarnya mengurangi saldo perawatan ini. 1.678.125 rupiah. Perlengkapannya, tidak ada perlengkapannya ya. Kendaraannya saldonya adalah 109.500.000. Kendaraan 109.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraannya adalah 5.684.000. 5.684.000. 375 rupiah. Baik, kita langsung masuk ke bagian kewajibannya. Hutang usahanya 22.700.000. Hutang usahanya 22.700.000. Kemudian hutang komisi penjualnya 9.300.000.
Hutang komisi penjualnya 9.300.000. Hutang PPN-nya 7.800.000. Hutang punya 7.800.000. Kemudian hutang banknya 24.800.000. 24.800.000. Nah, kurang 1 nol. Modal disetornya 150 juta. Kemudian laba ditahannya 30 juta. 30 juta 362.500. 362.500. Oke, kita bisa lihat di sini ya, sudah kita input semuanya. Apakah saldo yang sudah kita input itu benar atau tidak? Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau di sini ada nilainya, berarti tandanya saldo yang kita input itu tidak balance. Kalau saldo yang kita input balance, berarti harusnya di sini adalah dia 0. Tapi di sini ada selisih 11.368.750. Kita harus cek di mana ini kesalahannya. Kita akan coba cek ke atas ya. Oke, di mana kira-kira kesalahannya? Oke, di sini di akumulasi penyusutan kendaraan. Harusnya di akumulasi penyusutan kendaraan ini adalah saldonya adalah minus ya. Harusnya saldonya adalah minus 5684. Nah, setelah kita buat minus dia akan menjadi 0. Ya, seperti itu. Itu cara mengecek apakah saldo yang kita input sudah balance atau tidak. Jadi bisa kita lihat di historical balance ini. Kalau ini tidak balance tapi ingin kita paksakan untuk kita input, sebenarnya bisa. Tetapi nanti akan ada historical balance di sini. Nah, historical balancing. Nah, ketika kita input saldo awalnya tidak balance, biasanya dia akan dimasukkan selisihnya itu di sini, di historical balance ini. Baik, karena ini sudah balance, maka kita klik rekam. Baik, sudah selesai menginput saldo awal akun secara keseluruhan. Baik, selanjutnya setelah kita menginput saldo awal akun secara keseluruhan, tahap selanjutnya adalah kita membuat rincian dari piutang usaha. Total piutang usahanya sebenarnya tadi sudah kita input di saldo awal. Tetapi khusus untuk piutang dan hutang ini harus kita buat rinciannya. Kalau di dalam mata kuliah akuntansi keuangan mungkin dulu kita pernah belajar kartu pembantu piutang. Nah, ini semacam itu. Jadi di dalam sistem khusus untuk piutang, hutang dan persediaan itu kita perlu membuat rinciannya. Selain kita membuat saldo awal secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, kita akan menginput rincian piutang ini ke dalam Zahir Accounting. Tetapi sebelum kita menginput rincian saldo-saldo ini dan invoice-nya, kita harus membuat dulu nama-nama customer-nya. Membuat database customer. Jadi tahapannya adalah membuat database customer, baru menginput saldo piutangnya. Gitu. Baik, kita akan input ya nama customer-nya terlebih dulu. Untuk menginput nama customer, sama seperti tadi di data-data. Jadi khusus untuk pembuatan data-data awal itu biasanya di sini di menu data-data ini, ya. Di menu data-data ini. Kita pilih menu data-data, kemudian kita pilih data nama dan alamat yang warna biru ini. Klik 2 kali. Nah, di sini masih kosong ya. Tidak ada data alamat customer, vendor maupun karyawan. Nah, kita akan input yang pertama adalah data customer dulu. Kita pilih add data, ya, sebelah kiri bawah, pilih klik add data. Saya ulangi, sebelah kiri bawah ini ada tanda plus, pilih atau diklik, kemudian kita akan masuk ke dalam halaman ini. Nah, baik, untuk customer, karena ini terkait dengan piutang ya tadi, untuk customer maka kita pilih tipenya adalah customer ini. Pilih tipe customer. Di sini ada beberapa tipe ya, ada customer, vendor, employee, dan others. Nah, karena ini terkait dengan piutang, maka yang tepat adalah customer, karena ini adalah piutang customer kita kepada kita. Kita inputkan namanya PT Sinar Abadi. PT Sinar
abadi. Kalau sudah, kita bisa input sebenarnya ya. Kalau kalau datanya lengkap bisa kita input semuanya di sini. Kontak person, jabatan, jabatan dari kontak personnya, kemudian email, website, NPWP, batas kredit. Ini batas kredit ini adalah batas kita memberikan piutangnya kepada kita itu berapa. Itu batasnya. Jadi kalau lewat dari batasnya biasanya akan ada peringatan. Nah, ini adalah term of payment-nya. Bisa kita setting di awal di sini. Jadi kalaupun nanti ingin disetting di setiap transaksi juga masih bisa. Oke, kalau sudah dimasukkan nama perusahaannya, karena hanya nama perusahaan ya yang tersedia, kodenya C001 C001, kita rekam. Oke, jadi sudah ada ya, customer kodenya adalah C001, namanya PT Sinar Abadi sudah terekam. Kita akan masukkan nama customer yang kedua. Nama customer yang kedua adalah Bapak Jimmy. Kita juga sama seperti tadi, di sebelah kiri bawah pilih yang tanda plus, kemudian kita pilih ininya customer, sudah, ininya kita input Bapak Jimmy. Oke, kalau sudah kita pilih rekam. Oke, sudah ada semuanya data customernya. Nah, sekarang setelah membuat data customer, ini bisa kita tutup ya. Setelah data customernya kita input, proses selanjutnya adalah menginput saldo awal atau saldo piutang dari setiap customer ini. Caranya, kita masuk ke menu utama, kemudian kita pilih setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha, kita pilih ini. Kita ulangi ya. Untuk menginput saldo awal dari piutang untuk setiap customernya, caranya adalah setting, pilih saldo awal, kemudian pilih saldo awal piutang usaha. Baik, kita akan menginput satu persatu ya di sini. Caranya adalah klik baru, kemudian kita pilih nama pelanggannya, PT Sinar Abadi yang pertama ya. Ini PT Sinar Abadi, pilih Sinar Abadi, kemudian kita input tanggalnya, tanggal piutang usahanya. Tanggalnya adalah 30 Desember 2015. 30 Desember 2015. Nomor invoice-nya kita juga input. Invoice-nya adalah INP 001. INP 001. Nomor sales order-nya di sini tidak ada. Kita kosongkan saja. Atau uangnya IDR, nilai piutangnya 22.600.000. Kita input 22.600.000. Kalau sudah sesuai, kita klik rekam. Oke, Sinar Abadi, nomor invoice-nya 001, saldo piutangnya 22.600.000. Selanjutnya adalah Bapak Jimmy. Bapak Jimmy, kita pilih nama pelanggannya di sini, klik yang tanda kotak ini, kemudian akan muncul nama-nama customer kita. Ini belum kita edit tadi ya, ininya masih customer 1, nanti kita akan edit. Baik, kita edit dulu, kita ingin batalkan. Jadi ada salah ini ya, salah input nama customer, kodenya belum kita rubah. Ini Bapak Jimmy, kemudian kita pilih di sini edit data. Namanya seharusnya kodenya adalah C002. C-002. Oke, kita rekam. Ini untuk merubah data customer kalau memang belum sesuai, masih bisa kita rubah. Kita kembali lagi ke saldo awal piutang usaha. Kemudian kita klik baru, pilih Bapak Jimmy. Kemudian ininya kita sesuaikan, tanggalnya adalah 11 November 2015. 11 November 2015. Kemudian nomor invoice-nya adalah invoice 002, INP 002. Nomor sales order-nya tidak ada, nilai piutangnya adalah 15.700.000. 15.700.000. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Nilai totalnya harusnya 38.300.000. 38 juta di sini nilai totalnya adalah 38.300.000. Kalau sudah kita tutup. Nah, seharusnya antara saldo piutang rincian ini dengan saldo awalnya itu harusnya sama. Kita akan coba lihat di menu laporan apakah sudah sesuai atau tidak. Kita akan konfirmasi lagi ya, apakah saldo piutang yang sudah kita input itu sesuai atau tidak.
Caranya adalah klik laporan, kemudian di sini ada menu laporan penjualan dan piutang, kemudian kita pilih piutang usaha, kita pilih yang pertama saja, kartu piutang mata uang dasar, klik 2 kali, kemudian kita ininya diisi semua saja, ini semua agar tampil semua, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini adalah rinciannya, kartu piutangnya. PT Sinar Abadi tadi harusnya nilainya 22.600.000, PT Sinar Abadi 22.600.000 sudah sesuai ya totalnya. Yang kedua adalah PT Bapak Jimmy, saldo piutangnya 15.700.000, totalnya adalah 38.300.000. Oke, sudah cocok, sudah sesuai. Laporan ini kartu piutang ini, selain kita bisa tampilkan seperti ini, kita juga bisa mendownloadnya. Kita bisa save di dalam berbagai bentuk format. Caranya adalah kalau kita ingin save ya, kalau kita ingin save di dalam komputer kita pilih export. Ya. Sini ada di kiri bawah ini ada pilihan export. Ada juga pilihan save atau ada pilihan open. Ada juga pilihan print. Ini langsung untuk ngeprint. Jadi dari Zahir ini kita langsung print, bisa juga. Jadi kalau kita ingin ekspor di sini, ingin di dalam bentuk PDF, Excel dan lain sebagainya, kita bisa di sini. Pilih saja ekspor. Kemudian kita pilih ekstensinya mau PDF, HTML, JPEG, Excel atau apa. Kita pilih di sini. Misal kita ingin PDF. Ya, kita pilih di sini formatnya seperti apa. Kita pilih semua halamannya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Di mana kita ingin simpannya, misalkan di desktop, saya ingin simpan di desktop. Kemudian kita save. Kita lihat, coba lihat ya, ininya kita masuk ke desktop, kartu piutang yang kita buka. Lihat kartu piutang yang tadi. Oke. Ini dalam bentuk PDF-nya seperti ini. Sangat simpel sekali. Jadi ketika kita ingin membuat laporan kartu piutang, kita cukup buka menu laporan, kemudian kita download laporannya. Sangat simpel dan sangat cepat sekali. Ya, ini adalah salah satu keunggulan ketika kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Jadi ketika kita sekali saja input, untuk laporannya bisa kita download kapanpun setelah kita memperbarui datanya. Seperti itu. Nah, baik teman-teman. Tadi sudah kita menginput saldo awal rincian piutang. Ini kita tutup ya, kita close, kemudian kita kembali lagi ke data-data. Oke, tadi sudah kita menginput rincian dari piutang. Sekarang kita akan coba menginput rincian dari hutang. Oke, sama seperti tadi kita menginput saldo piutang, untuk saldo rincian hutang ini juga kita harus membuat database dari vendornya dulu. Setelah membuat database, baru kita menginput saldo hutang kita kepada setiap vendornya. Gitu ya. Caranya sama, kita akan membuat database dari vendor dulu. Pilih nama dan alamat ini. Kemudian pilih tambah di sini. Nah, karena ini vendor, maka jangan lupa kita pilih vendor di sininya ya. Tipenya adalah vendor. Kode vendornya P001. P-001. Nama perusahaannya adalah PT Indojaya. Oke, sudah, tidak ada alamat lain, tidak alamat dan NPWP lain sebagainya. Kalau sudah, kita klik rekam. Nah, PT Indojaya sudah masuk di sini ya, PT Indojaya. Selanjutnya adalah Bapak Ali. Ini perorangan. Ini kita jangan lupa ganti dengan vendor. Ini V002. Ini kita rubah dengan Bapak Ali. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Ini Bapak Ali dan Indojaya sudah masuk ke dalam nama-nama vendor. Kalau sudah masuk, kita tutup saja. Kembali ke menu utama. Kita akan selanjutnya sama seperti tadi menginput saldo hutang untuk setiap vendornya. Caranya hampir sama, hanya berbeda menunya. Pilih setting, klik saldo awal, kemudian pilih. Kalau tadi customer itu piutang, kalau vendor itu hutang usaha. Kita pilih saldo awal hutang usaha. Kemudian kita pilih masukkan baru.
Kemudian pilih nama pemasoknya. Nah, tadi yang pertama adalah PT Indojaya ini ya. Kita pilih Indojaya. Kita masukkan tanggalnya adalah 3 November 2015. Oke, 3 November. Kita pilih 3 November 2015. Nomor invoice-nya adalah INP 001, INP 001. Nomor PO-nya tidak ada. Mata uangnya Indonesia rupiah. Nilai hutangnya adalah 12.900.000. Oke, 12.900.000. Nah, karena di sini ada termin pembayaran, maka kita akan input termin pembayarannya di sini ya. Term pembayaran. Diskonnya adalah 10%. Ini kan 2/10 N/30. Artinya adalah diskonnya 2% kalau kurang dari 10 hari. Dan maksimalnya adalah 30 hari N/30. Maka di sini hari diskonnya adalah 10. Maksudnya hari diskon adalah jangka waktu diskonnya, yaitu 10 hari. Jatuh temponya adalah 30, maksimal 30 hari pembayarannya. Diskon awalnya adalah 2%. Denda keterlamatannya di sini tidak dicantumkan, maka kita kosongkan saja. Baik, ini ya yang perlu kita isi di dalam saldo awal hutang. Pertama adalah menginput nama vendor, tanggal invoice-nya, nomor invoice-nya, nilai hutangnya, kemudian term of payment-nya. Kalau sudah kita rekam. 12.900 sudah sama. Yang kedua adalah Bapak Ali. Sama seperti tadi, kita pilih baru, kemudian kita pilih Bapak Ali, nama pemasoknya, kemudian kita cantumkan tanggalnya 30 Desember. 30 Desember kita pilih. Nomor invoice-nya adalah INP 002. INP 002. Nomor PO-nya tidak ada. Mata uangnya rupiah, sudah sesuai. Nilai hutangnya adalah 9.800.000. Term of payment-nya adalah sama seperti tadi ya, 2/10 N/30, berarti hari diskonnya adalah 10. Hari jatuh temponya adalah 30. Diskon awalnya adalah 2%. Kalau sudah, kita klik rekam. Totalnya adalah 22.700.000. Totalnya adalah 22.700.000. Sudah sama ya? Kalau sudah sama, kita tutup. Untuk mengeceknya sama seperti tadi, apakah laporannya sesuai atau tidak, kita coba cek ya. Pilih menu laporan, kemudian karena ini terkait dengan vendor yaitu hutang, maka pilih menu laporan pembelian dan hutang. Tabnya kita klik hutang usaha. Ini kita pilih, ini sebenarnya ini banyak sekali ya bentuk-bentuk laporannya, tapi kita pilih yang mata uang dasar ini saja agar tampilannya sederhana. Ininya kita pilih semua agar tampil semua utangnya. Oke, yang pertama adalah PT Indojaya 12.900.000. Sudah sesuai ya. Yang kedua adalah Bapak Ali 9.800.000. Bapak Ali 9.800.000. Totalnya adalah 22.700.000. 22.700.000. Oke, ini ada kita sudah membuat rincian dari hutang setiap vendornya. Sama seperti tadi, kita bisa ekspor file ini, laporan ini ke dalam berbagai bentuk PDF, Excel, dan lain sebagainya dengan menggunakan menu yang ada di sebelah kiri bawah ini. Kita tinggal ekspor, pilih formatnya apa, kemudian nanti kita pilih foldernya di mana. Oke, ini kita close saja. Baik, itu adalah cara untuk menginput rincian hutang setiap vendornya. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah menginput saldo awal aktiva atau menginput informasi aset tetap perusahaan ke dalam Zahid Accounting. Untuk menginput saldo aset tetap, kita akan bahas di dalam video selanjutnya. Untuk video kali ini terkait dengan membuat database perusahaan dan input saldo awal akun, saldo awal piutang, dan saldo hutang sudah kita bahas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.